Baik, sampai di sini kita sudah mengenal yaitu orang tua milenial. Sekarang kita melihat ciri khas anak-anak generasi alfa. Nah, generasi alfa ini adalah yang dikenal belajar dari internet. Mereka bisa belajar mandiri dari internet. Nah, ini bisa saya lihat dari anak-anak saya ya. Mereka belajar sendiri dari internet. Ketiga anak saya ya Marvelino dan Marvelia, mereka banyak belajar dari internet. Kalau Jason kan baru sekitar 10 bulan ketika ini di syuting ya. Karena nanti video ini bisa berpuluh-puluh tahun ke depan ya. Generasi alpha ini mereka juga belajar bermain dari internet. Jadi saya lihat dari anak saya Marvel dan Kid ya, mereka banyak belajar permainan itu dari internet. Bahkan mereka belajar dari melukis itu dari internet. Memang ciri khas mereka seperti itu. Ya, kami sebagai orang tua mengarahkan, tapi kebanyakan mereka idenya sendiri. Nanti mereka menggambar apa, nanti mereka bermain apa, nanti mereka udah cerita aja. Nah, saya nggak tahu. Nah, nanti tinggal saya tanya dari mana dia tahu, ya biasanya dia jawab dari YouTube. Nah, ini adalah anak-anak generasi alpha seperti itu. Mereka sangat identik dari internet, mereka belajar bermain dari internet, termasuk belajar hal-hal yang terkait dengan materi pembelajaran mereka atau permainan mereka dari internet. Generasi alpha ini biasanya lebih toleran. Saya lihat dari mereka adalah mau berteman dengan siapa saja. Yang utama itu bisa sama-sama cerita apa yang mereka lakukan. Entah itu nonton YouTube, entah apa, entah itu game. Yang menjadi prioritas bagi mereka adalah hal-hal yang terkait dengan internet. Ini tuh sebabnya mereka sangat identik dengan internet dan gadget. Jadi seperti yang saya katakan, jadi sama seperti yang saya katakan tadi, orang tuanya pun sulit terlepas dari gadget dan internet, maka tidak mungkin anaknya jauh dari situ. Anak-anak juga sangat erat dengan gadget, dengan internet. Kemudian yang berikutnya adalah mereka ini tidak suka batasan. Mereka lebih memilih melakukan apa yang mereka mau. Nah, ini tentu yang bisa menjadi kelemahan dan ini bisa menjadi titik yang memimpin mereka terjerumus pada hal-hal yang negatif terkait dengan gadget dan internet. Itu sebabnya ada namanya candu gadget, candu internet. Saya ingat anak kami trio Marvelino, Marvelia, ada fasenya mereka di fase ediktif, di fase yang mana kami sendiri sudah berbicara berkali-kali. Mereka seolah-olah mengabaikan, mereka tidak bisa diatur, mereka tidak bisa dibatasi. Nah, itu sebabnya saya sharing ini dari pengalaman kami bagaimana mendidik mereka, mendisiplin mereka dengan gadget. Nah, itulah nanti yang akan saya bagikan di sini sebagai solusi. Gen Alpha juga biasanya lebih suka berkomunikasi lewat media sosial. Apalagi sebagai orang tua milenial, seringkali orang tua milenial sudah memperlengkapi media sosial mereka. Jadi, sekali lagi, kemampuan mereka menggunakan berkomunikasi lewat media sosial tentu tergantung daripada fasilitas handphone yang dibagikan. Kalau mereka sudah mengerti dan mampu menggunakan media sosial, biasanya mereka akan lebih cenderung berkomunikasi lewat media sosial. Misalnya seperti anak saya Marvel itu, ya kan? Dia kalau pegang HP saya, kadang dia chatting dengan maminya ya. Saya lihat dari anak kami itu seperti Marvel, ketika dia udah mulai bisa menggunakan WhatsApp, nah dia sudah bisa berkomunikasi via WhatsApp. Nah, ini contohnya. Sekarang kita sudah tahu ada beberapa ciri khas mengenai generasi alpha ini,
Kalau Anda mau lebih mengenal lagi, Anda bisa Google. Sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, di sini saya membahas yang terkait dengan materinya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kami sebagai orang tua mengatasi di mana anak kami itu mengalami namanya fase candu ya. Saya ingat itu Marvel itu sampai matanya merah, sampai matanya itu hitam. Kemudian kalau Iren itu dia nggak bisa tidur kalau nggak pegang HP. Jadi dia harus pegang itu HP baru dia nanti tidur. Bangun pagi yang pertama dicari itu HP. Nah itu anak-anak kami alami itu. Lalu bagaimana kami bisa mengatasinya? Nah itu yang akan saya bagikan di video ini. Sekali lagi saya ingatkan Anda nanti harap menyimak dari awal sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Kemudian kalau ada nanti pertanyaan atau kalau Anda mau berbagi, Anda boleh tuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau pengalaman Anda di kolom komentar. Nanti di akhir saya menyarankan silakan dibagikan kepada teman-teman Anda sebanyak mungkin. Siapa tahu pengalaman kami ini bisa bermanfaat bagi mereka dan menolong banyak orang tua untuk membebaskan anak mereka dari candu. Yang pertama, kita sebagai orang tua, maka kita harus menggunakan gadget itu secukupnya di rumah. Saya ingat satu kali itu ketika Marvel dinasihati maminya untuk berhenti bermain handphone, Marvel jawab begini, itu dia di main handphone. Nah, itu seperti saya ditempeleng itu ya. Nah, sejak itu saya hanya menggunakan handphone saya secukupnya di rumah. Karena akan sulit bagi saya melarang apa yang saya lakukan. Saya bilang, kamu jangan main handphone. Sementara saya main sama. Akan sulit bagi saya melarang apa yang saya lakukan. Misalnya, kamu berhenti bermain handphone. Sementara saya bermain handphone. Nah, harusnya saya berhenti terlebih dahulu, maka dia akan berhenti. Dan memang setelah saya lihat semakin hari, semakin ke sini, semakin saya jarang pakai HP di rumah, maka semakin mudah kami kendalikan. Mereka masih menggunakan handphone, tapi kami bisa batasi. Nah, kalau Kid itu dia tahu batasnya dia. Kalau Iren, dia gunakan handphone sekarang hanya untuk selfie-selfie saja. Kalau Marvel memang dia belajar menggambar, belajar bahasa Inggris, Marvel yang perlu diingatkan. Nah, artinya mereka semua bisa dibatasi. Jadi mereka tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, dan kapan juga waktunya menggunakan handphone. Yang kedua, luangkan waktu Anda lebih banyak bersama mereka. Dari pengalaman saya, kalau saya terlalu sibuk dengan handphone saya, maka mereka juga mayoritas akan sibuk dengan handphone mereka. Maka yang saya lakukan adalah saya berhenti memegang handphone dan saya gunakan waktu bermain sama mereka. Nah, sekarang kan mereka suka main bebet. Ya udah, saya ikut sebagai komentator, saya ikut sebagai kameramen. Nah, seperti itulah waktu yang saya luangkan bersama mereka. Dan yang utama target saya adalah saya harus bisa menjadi sahabat terbaik bagi mereka. Jadi kalau mereka ada masalah, mereka akan cerita, mereka tidak takut ya. Karena saya sebagai orang tua, saya tahu kapan saya menempatkan saya sebagai bapak yang tegas dengan mereka, tapi saya lebih sering menempatkan saya sebagai teman mereka. Tujuan saya supaya kalau ada hal-hal yang mereka alami atau ada hal-hal yang mereka mau sampaikan, mereka tidak terlalu sungkan. Karena apa? Karena bagi mereka saya bisa menjadi sahabat yang mendengarkan mereka,
yang bermain bersama mereka. Hal inilah salah satu yang bisa mengurangi mereka bermain dengan gadget. Kalau saya sudah main dengan mereka, mereka sibuk dengan mainannya, maka otomatis waktu mereka menggunakan handphone berkurang. Yang ketiga, tunjukkan resiko penggunaan gadget. Saya ingat hari itu ada beberapa video yang kami tunjukkan kepada mereka, dan video itu adalah bahaya penggunaan gadget bagi anak-anak. Nah, video yang pertama saat itu, kalau saya nggak salah ya, anak itu gemeteran terus gitu ya, karena kebanyakan radiasi, dan mereka sempat terhenti. Tapi setelah sekian lama balik lagi. Ya maklum seperti yang saya bilang tadi. Awalnya mereka belajar, lama-lama asik dengan handphone. Ya maklum, kan mereka gen alpha. Mereka banyak belajar dari internet. Kan mereka gen alpha, jadi selalu belajar dari internet. Yang sering itu kebablasan. Itu sebabnya kami sebagai orang tua selalu memberikan batasan dan waktu kepada mereka. Kita tidak hentikan sama sekali, tapi kita batasi. Nah, kalau sekarang mereka sudah sekolah, mereka biasanya hanya bisa menggunakan handphone lebih lama itu Sabtu dan Minggu. Video yang signifikan yang kedua saat itu yaitu ada dalam video itu mata anak itu hitam, kemudian pedas, dan kemudian berkedip-kedip begini terus, dan tidak bisa melihat dan tidak bisa buka mata. Itu video yang terakhir hari itu kami kasih. Dari situ semuanya mereka berubah. Yang paling luar biasa itu Iren ya, yang tadinya itu harus pegang handphone tidur, sekarang tidak lagi. Kemudian Kit itu kadang kita suruh dia menonton, dia hanya pegang sebentar udah, lalu dia sibuk bermain sendiri. Kalau Marvel, biasanya dia sibuk dengan menggambar, kemudian sibuk belajar sulap. Saya izinkan, tapi biasanya tetap dibatasi karena ada radiasi. Nah, saya tidak setuju dengan hal-hal ada yang menyarankan di screensavernya itu dikasih hal-hal yang horor, hal-hal yang menakutkan, sehingga anak itu jadi trauma, jadi takut pegang HP. Nah, saya tidak setuju yang seperti itu. Anak saya semua saya tidak pernah ajarin takut. Dan walaupun mereka ada rasa takut, tapi saya nggak pernah ajarin takut. Apalagi, gelap loh, ada ini, ada itu. Nah, saya nggak pernah ajarin itu. 2 hari lalu, di sini hujan petir keras, kemudian istri saya sedikit takut terhadap petir itu. Lalu Marper bilang begini, "Mami, jangan takut. Kan ada Tuhan." Nah, itu jawabannya dia. Karena memang saya tidak pernah mengajari mereka takut. Karena apa? Karena menurut saya, kalau mereka diajari takut, nanti mereka lama-lama jadi penakut. Kemudian yang kami lakukan itu adalah berkata-kata positif. Berkata-kata positif itu saya selalu menghindari kata jangan. Misalnya, jangan menonton lama-lama gitu. Kenapa? Otak manusia itu tidak membaca kata jangan. Misalnya nih, saya kasih contoh sekarang. Saya katakan pada Anda, jangan memikirkan kucing warna hijau. Yang Anda pikirkan sekarang adalah kucing warna hijau. Jadi otak kita pikirkan dulu warna hijau, lalu dipikirkan lagi jangan. Nah, seperti itu prosesnya. Itu sebabnya kita harus berkata kata yang positif. Misalnya, berhenti menggunakan HP, berhenti bermain, berhenti lari-lari. Nah, saya pribadi, saya melatih ini. Kadang-kadang ya masih keceplosan kata jangan, tapi biasanya langsung saya switch. Misalnya, berhenti menggunakan HP, berhenti menggunakan HP dengan lama. Nah, jadi dengan kalimat yang seperti ini, maka mereka tahu memberhentikan.
Nah, kata-kata yang positif juga yaitu menghindari memberikan julukan tertentu. Misalnya, kamu nakal, kamu bandel, kamu keras kepala, sudah dikasih tahu, kamu nggak bisa berubah, dasar kamu bandel, keras kepala, atau julukan-julukan lainnya. Hal-hal yang seperti ini kita harus hindari. Kita harus berhenti mengatakan atau julukan yang negatif bagi mereka. Karena apa? Karena itu akan tertanam dalam benak mereka. Itu merusak psikologi mereka. Semakin sering diulang-ulang kata itu, maka itu akan menjadi citra dirinya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada anak-anak yang nakal, itu bisa salah satu faktornya karena orang tuanya terlalu sering memberikan julukan itu. Saya kalaupun ada hal yang negatif, saya biasanya gunakan itu reframing. Nah, nanti di dalam Tolok Marbun Parenting ini kita akan belajar namanya frame dan reframing di dalam parenting. Ini sangat penting ya. Saya kasih contoh misalnya ketika guru anak saya mengatakan prestasinya. Maka saya reframe tanpa mengubah makna yang disampaikan oleh gurunya. Misalnya seperti Kit. Kit bilang, gurunya berkata dia pintar, tetapi harus lebih rajin belajar. Itu sesuatu frame, itu di frame berarti ya, sesuatu yang positif juga itu. Nah, saya sampaikan kalimat yang lebih memotivasi dia. Saya bilang tadi, misinya bilang Kit sudah pintar, supaya lebih pintar harus lebih rajin lagi belajar. Nah, jadi tidak yang saya ubah itu kata tetapi. Kata tetapi kan membatalkan kalimat yang di belakangnya. Nah, kata-kata yang seperti inilah yang sering saya ucapkan kepada mereka terkait dengan pembelajaran mereka. Misalnya seperti Marvel. Marvel juga pernah mendapat saran dari gurunya. Saat itu saya lihat dia sepertinya, wah ini kayaknya dia takut dimarahin nih. Saya selalu bilang, Marvel itu pintar. Marvel sudah rajin belajar. Supaya lebih bagus nilainya ya, hindari terpengaruh dengan temannya. Harus lebih teliti. Tanya misnya, waktunya masih lama atau tidak. Sehingga tidak perlu buru-buru. Nah, jadi kata-kata yang seperti ini akan menolong mereka memiliki psikologi yang positif. Oke, sepertinya serius amat ya. Oke, saya kok lama-lama jadi terlalu serius banget gitu. Padahal rencana saya mau santai sambil bergurau gitu. Tapi mungkin karena kata-kata positif ya, sehingga otak bekerja secara double. Karena dalam hal ini saya juga sedang mempraktekkan menghindari kata-kata yang negatif itu. Baik, kita akan lanjutkan yang kelima. Yang kelima ini hal yang semua orang bisa lakukan, yaitu hypnosleeping. Memang kalau kita bicara hypnoparenting itu sangat bisa. Di pendekatan parenting saya di channel ini lebih kepada psikologi perkembangan dan pendekatan NLP. Nah, di NLP itu kita juga belajar bagaimana melakukan namanya satu terapi itu hypnosleeping. Nah, hypnosleeping ini Anda tidak perlu punya kemampuan menghipnosis seseorang, tidak perlu. Karena apa? Anda melakukannya di saat anak itu tertidur. Kurang lebih sekitar estimasinya 5-10 menit. Jadi mereka itu masih antara sudah tidur tapi masih sadar gitu. Nah, pada kondisi yang seperti itu, Anda katakan kata-kata yang positif. Kadang tidak selalu memang di 5-10 menit, kadang beberapa menit. Nah, tergantung kesediaan waktu saya.
Ketika dampak dari hypnosleeping ini membawa perubahan secara perlahan-lahan. Tidak ada yang instan ya. Jadi orang tua milenial, walaupun kita ini pengen yang instan-instan, tapi untuk mendidik anak tidak bisa yang instan. Hindari mengharapkan yang instan. Selalu ada prosesnya ya. Seiring dengan pertumbuhan mereka ada proses yang mereka harus lalui. Ketika saya melakukan hypnosleeping, kata-kata yang sederhana. Misalnya yang sering saya lakukan, saya bilang kamu anak hebat, kamu anak pintar, kamu anak yang takut akan Tuhan, anak yang penurut pada orang tua, kamu anak hebat. Nah, kata-kata yang seperti ini. Karena sering kali malam saya tidak memiliki kesempatan karena mereka sudah tidur, maka biasanya saya lakukan pagi. Nah, pagi-pagi ketika mereka mulai bangun, antara bangun dengan tidak. Nah, kondisi ini kan mereka masih kondisi trance ya. Jadi kondisi trance itu hampir mirip seperti orang yang mengalami hipnosis ya. Hampir mirip. Nah, saat itu sangat efektif kalau kita mengatakan kata-kata yang positif karena itu akan langsung masuk ke pikiran alam bawah sadar mereka. Contoh ini yang sering saya lakukan ya. Marvel anak hebat, Marvel anak pintar, Marvel anak yang takut akan Tuhan, Marvel anak yang penurut pada orang tua, sayang kepada teman, dan bisa menguasai diri. Nah, kata-kata yang seperti ini yang saya, kalau dalam bahasa NLP-nya itu diinduksi ya, diinduksi pada saat mereka baru mau bangun pagi. Nah, itu sangat efektif. Kemudian yang selanjutnya, inspirasi mereka mandiri. Tentu kemandirian anak-anak dengan kemandirian orang dewasa berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, Iren dan Kit dan Marvel itu punya kemandirian yang berbeda. Iren biasanya gunakan HP hanya foto saja. Kalau Kit itu dia ada waktunya dia langsung berhenti sendiri. Kalau Marvel, kami sebagai orang tua masih sering ingatkan dia karena memang awalnya dia menggambar, kemudian nanti dia menonton video game, kemudian nanti kadang bermain game. Nah, biasanya kami sebagai orang tua langsung suruh berkata, berhenti bermain HP. Waktunya sudah cukup, berhenti bermain HP. Hal yang saya syukuri, mereka ini semuanya dengar-dengar. Kalau saya pribadi mengatasi Marvel itu biasanya mengizinkan dulu dia menggunakan gadget, karena saya tahu kalau saya bilang cukup, dia akan cukup. Ada waktunya memang kami tidak menyuruh mereka berhenti sendiri, lalu bermain sendiri. Ingat generasi alfa tidak terlalu suka dibatasi. Nah, menginspirasi itu mendorong mereka secara mandiri atau sadar sendiri untuk berhenti bermain HP. Nah, hal ini tentu tidak mudah karena apa? Level kemandirian kita dengan mereka berbeda. Sekalipun kami dorong untuk mandiri, kami sebagai orang tua tetap memegang kendali. Nah, ini pengalaman kami sebagai orang tua mengatasi anak-anak kami, dan saat ini kami sebagai orang tua bangga kepada mereka karena mereka bisa mengendalikan diri mereka. Nah, saya Coach Tolok mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau Anda mau berbagi pengalaman, silakan ketik di kolom komentar. Dan kalau Anda terinspirasi, Anda mendapat insight yang baru, wawasan baru, saya menyarankan bagikan kepada orang sebanyak mungkin. Siapa tahu ini bisa menolong mereka, membantu mereka untuk menolong anak-anak mereka terlepas dari candu gadget. Saya Coach Tolong mengucapkan semangat dahsyat, selamat malam, selamat beristirahat untuk kita semua. Salam sukses, salam dahsyat.